saudara mungkin Allah SWT, yang selanjutnya atau kaidah yang ke 13 ya, yang ke-12, kullu muharram aw makruh min qaulin aw amal la yajuzu iftitahu bi syai'in min dzikrillah lima fihi min imtihani. Setiap ya yang haram atau makruh, perbuatan yang haram atau makruh ya, perbuatan ini termasuk di dalamnya perkataan ya, tidak boleh ya dimulai atau dan diakhiri dengan ucapan zikrullah di dalamnya. Ya, umpamanya ya seorang habis main judi. Ya. Ada orang main judi, ya. Main kartu ya dengan taruhan. Ya, 1 rupiah. Ya. Dia membuka kartunya dengan ucapan bismillah. Kemudian dan membuka kartu terakhirnya dengan ucapan alhamdulillah. Ya, maka ini haram. Ya. Haramnya double. Ya, haram karena dia berbuat dosa judi, haram karena dicampuri dengan zikrullah pada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Atau perbuatan yang ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun tidak sampai derajat haram. Ya, umpamanya ya, menyebutkan ya, nama orang dengan ya, pelesetan umpamanya. Ya. Ini ya, jika ya, disebutkan ya, secara gaib ya, atau disebutkan di belakang seseorang, maka bisa menjadi ghibah. Ya, maka ini dosa besar. Ya, adapun umpamanya ya kita contohkan seseorang menyebutkan ya nama orang dengan ya dia diputar-putar. Ya, umpamanya ya yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia ya namanya Abdullah ya. Dia mempermainkan nama seseorang panggil ola-ola ya. Makanya tidak boleh ya, mungkin di tempat lain ya kalau ya, mungkin tidak ada, tapi di tempat kita ya ada yang seperti itu ya, nama seseorang itu diputar-putar ya. Ya, disebut dari huruf belakang atau ya dicocok-cocokkan dengan sesuatu yang tidak baik. Ini tidak dibenarkan. Dalam hal ini seseorang ya tidak boleh memulai memasukkan zikrullah atau doa ya dalam perbuatan perkataan yang haram atau makruh, karena hal tersebut sangat ya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Makhul Al-Azdi berkata, ya, aku berkata kepada Ibnu Umar, ya, ara'aita qatil nafsi wa syaribul khamar wasarik wazani yadhkurullah. Ya, bagaimana pendapatmu ada seorang pembunuh, ya, orang yang minum khamar, pencuri, ya, pelaku zina, ya, dalam melakukan perbuatan dosanya tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah telah mengatakan fadhkuruni adzkurukum. Ya. Ingatlah kalian kepada aku, maka aku akan mengingat kalian. Ya. Ibnu Umar mengatakan inna dzikra hadza wa dzikrullah bila'natihi hatta yaskut. Sesungguhnya orang yang melakukan hal seperti ini ya, berzikir kepada Allah ya, itu hanya mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh doa atau zikir itu diucapkan berbarengan dengan perbuatan maksiat kita. Ya, mau mencuri, ya bismillah supaya hasil curiannya berkah. Enggak, ya ini tidak benar. Ya, perbuatan itu harus selaras dengan niatnya.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, jangan sampai kita menjadikan ini sebagai bahan permainan. Ya. Kalau sekiranya ini jadi bahan permainan, maka khawatir seseorang yang melakukannya itu bisa murtad. Ya. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya, katakanlah, ya, apakah kalian mau bermain-main dengan ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala? Ya, janganlah kalian minta maaf lagi karena kalian telah, ya, kufur setelah kalian beriman. Maka ini, ya, dikhawatirkan jatuh dalam ruang, ya, bermain-main atau mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang terakhir, ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikir yang paling afdal, paling mulia, paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Ya, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Yang setelahnya afdalu min dzikr wa du'a mutlaq. Ya, setelah Quran, zikir, ya, wa du'a, ya, zikir dan doa secara mutlak, artinya tidak dibatasi waktu dan tempat. Ya, wa dzikir afdal min ad-du'a. Jadi yang utama Quran, kemudian doa dan Quran berbarengan, ya, bersamaan. Ya. Jika dipisah, mana lebih afdal antara zikir dan doa? Kita katakan lebih afdal zikir. Ya. Wa dzikru afdalu minad du'a. Ya, wa amma dzikru muqayyad bizaman, ya, au makan au hal, fashtighalu bihi afdal. Ya, adapun, ya, zikir-zikir yang diikat, ya, yang dibatasi oleh waktu dan tempat, maka menyebutkan zikir di waktu dan tempat itu lebih afdal daripada apapun. Ya. Kita ambil contoh, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya ada 4, ya, perkara yang berkaitan dengan zikir ini. Ya, zikir, doa, ya, dan membaca Al-Quran, mana yang afdalnya? Ya, yang pertama, ya, yang keempat, ya, dia urutkan dari yang keempat, inna afdal ibadah al-amal li maradatir rabb. Ya, sebaik-baik ibadah, ya, ialah yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Ya. Dan itu yang menjadi tuntutan dan tujuan penciptaan Allah. Astagfirullahaladzim, penciptaan, ya, makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan penciptaan, ya, manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tujuan Allah menciptakan manusia ialah untuk ibadah. Maka sebaik-baik amal ibadah yang utama ialah segala sesuatu yang dapat mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, ya, setiap ibadah itu, ya, seyogianya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun ibadah-ibadah yang terikat waktu dan tempat, maka ibadah itu lebih afdal daripada yang lainnya. Umpamanya, ya, seseorang kedatangan tamu, ya, mana yang ia pilih, membaca Al-Quran atau melayani tamu? Maka yang afdal di sini adalah melayani tamu daripada membaca Al-Quran. Ya. Karena, ya, hak tamu, ya, itu tidak bisa ditunda, ya, dan dia terikat. Sedangkan membaca Al-Quran bisa dilakukan di waktu yang lain ketika tamu tidak ada. Dalam sholat, ya, ketika ruku, afdal ialah zikir ruku, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, afdalnya zikir sujud.
maka jika dimasukkan di dalamnya bacaan Al-Qur'an, ya, sujud dan ruku dia membaca Al-Qur'an, maka dia telah melakukan dosa. Ya, karena hukum membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud hukumnya haram. Ya. Dari sini ulama menyimpulkan bahwa setiap zikir itu ya memiliki ya, tempatnya masing-masing. Ya, karenanya ya, waktu-waktu afdal ya ini harus diberikan porsi sesuai dengan haknya. Ya, waktu sahur ya, ketika seorang sahur ya afdalnya ialah ia tergantung keadaannya. Jika di waktu sahur dia ya di pertengahan malam dia bangun sholat, maka lebih afdal adalah sholat. Ya, karena itu seorang ulama ya ditanya berkaitan dengan hal ini, mana yang afdal bagi seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jawabannya ialah sesuai dengan kemampuannya. Ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang ia kuat dalam membaca Al-Qur'an tapi tidak kuat untuk berpuasa, maka membaca Al-Qur'an lebih afdal baginya. Ada orang yang ya, lebih konsisten dalam qiyamul lail tapi membaca Al-Qur'annya kurang, maka ibadah yang lebih baik baginya adalah qiyamul lail. Maka setiap kita ya pemirsa yang dimakan oleh Allah SWT memilih ibadah yang mampu dan bisa kita lakukan secara terus-menerus. Ya. Karena itu masalah yang berkaitan dengan mana yang afdal ini ya secara mutlak dari semua amal ibadah ya dari baca Quran, zikir dan doa ya yang afdal adalah bacaan Al-Quran, kemudian zikir, kemudian doa. Tetapi dalam kondisi yang lain ya seseorang ya hanya mampu melakukan ya ibadah-ibadah tertentu, tidak semua ibadah yang ia bisa kerjakan dengan konsisten, dengan istiqomah. Maka ulama kita mengatakan ya seseorang ya afdal melaksanakan ibadah sesuai dengan ya kemampuannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu kita ya dituntut untuk memilih ya ibadah yang disanggupi oleh badan kita. Ya. Karenanya seseorang ya akan berbeda-beda ya dalam memilih ibadah yang ia gemari. Ya, ada orang yang hebat baca Quran tapi sholat malamnya lemah. Ada orang ya sholat malamnya kuat ya, tapi baca Qurannya ya standar. Ada orang yang kuat dalam berpuasa, sedekahnya kurang. Ada orang sedekahnya luar biasa tapi puasanya kurang. Ya, maka kita memilih ibadah-ibadah yang kita bisa ya lebih kuat mengingat Allah di dalamnya. Karena itu setiap orang mengetahui ibadah apa yang paling tepat untuk ia terus laksanakan ya, tidak putus-putus ya, karena amalan yang baik ya, jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla ya, amalan yang baik ialah amalan yang bisa continue ya, bisa terus-menerus dilakukan ya, sekalipun itu sedikit ya. Kita yang ya, bisa continue berpuasa ya, Senin Kamis puasa Daud ya, kita tidak terlalu mampu untuk melakukan qiyamul lail setiap malam ya, mungkin sekali ya qiyamul lailnya juga sepekan sekali atau sebulan sekali ya, itu tidak mengapa. Tapi sebagai-bagainya kita semua berusaha untuk menghidupkan amal-amalan yang dapat mengundang ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira ini yang kita bisa ya sampaikan dalam pertemuan ini. Ya. Ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari para pemirsa sekalian, kita menutup
majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Insyaallah ya, setiap pertanyaan yang ditanyakan ya, insyaallah akan kami berusaha menjawabnya. Silakan saja ditulis di kolom komentar. Ya. Sebelum kita tutup, kita menutup majelis kita dan membiasakan untuk menutup setiap majelis ya kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf ya, karena dalam acara ini tadi sempat dipotong. Ya, insyaallah semuanya tetap kita share ya, sekalipun tidak kita ya, tidak perlu kita edit ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.